Dia manggilnya kayak gini, gue inget banget tuh. Yana. Anjir halus banget ya. Itu yang gue lihat itu dia cuman kepala doang, mukanya nggak ngadep muka gue. Ada itu tuyul kata dia, anak kecil kata dia, botak. Halo, selamat datang balik lagi dengan Asupan Horor yang akan mengantarkanmu ke dalam dunia misteri. Oke, tidak usah berlama lagi, perkenalkan dulu, saya Mas Gin dan teman saya Mas Bram dan bintang tamu kita si cantik jelita, si Rizka. Oke Bang, lanjut. Oh ya, ini sebelumnya ini dulu ya disclaimer ya, kita bertiga ini udah segala macam tes ya, kita udah tes di depan nih tadi, jadi aman lah kita duduk kayak gini, aman lah pokoknya, udah tes di depan. Jadi kita lanjut masuk aja kali ya, langsung masuk aja kali ya. Nih Riz, gue kan punya temen lu kan temen gue juga nih, makanya lu ada di sini. Gue pernah ngobrol juga tuh, katanya lu punya cerita horor gitu, lu katanya dulu pernah bisa ngeliat atau ngerasain gitu, bener gak sih cuy? Iya benar sih Bang, gue dari dulu tuh sebenarnya gue mulai bisa ngeliat itu dari SD. Tepatnya tuh gue bener-bener bisa ngeliat wujudnya itu dari SD. Cuman kan gue kayak nggak terlalu yakin tuh. Namanya masih kecil, kata orang kan namanya masih kecil tuh kita masih bisa ya ngeliat hal-hal yang goib kayak gitu. Jadi gue kayak biasa aja lah walaupun ngeliat kayak gitu juga. Posisinya banget gue tuh emang orangnya nggak penakut. Jadi kayak gitu tuh gue ya biasa aja, nggak pernah gue ceritain ke orang-orang kayak gitu. Itu posisi lu SD berarti ya? Iya, SD. Kelas SD. berapa, dari kelas 1 nyampe 6 mungkin atau nyampe berapa? Pas lu bisa ngerasain gitu? Kelas 1 gue udah sering. Tapi pada saat lu kelas 1 nih ya, lu nyadar gak sih pada saat kecil itu, anjir gue bisa ngeliat setan cuy? Enggak. Namanya masih anak-anak kali ya. Jadi, iya. Malah pas gue ngeliat banget itu yang bener-bener wujudnya itu gue belum sekolah. Belum sekolah, aja lu dari belum sekolah aja udah bisa ngeliat gitu ya? Iya sih, cuman kan gue mikirnya namanya masih anak-anak tuh, jadi ya masih bisa lah ngeliat kayak gitu. Iya sih, emang kata dulu kalau masih bocah katanya ada yang bisa ngeliat setan juga ya. Iya, tapi mungkin lu zaman lu bocah, lu bisa ngeliat setan gak gitu? Kalau gue zaman gue kecil sih, gue orangnya suka main-main aja. Gue boro-boro ngeliat setan-setan gitu, malah gak pernah ada gue sama sekali sama seumur hidup gak pernah ngerasain gue pernah didatangi setan atau mungkin ngeliat setan, gak pernah. Cuma kalau ngerasa merinding atau segala macam sekutu tubuh sih ada. Takut gitu ya? Takutnya ada gitu. Tapi zaman lu kecil nggak bisa ya, lu bisa. normal lah ya. Normal. Cuman manusia ini doang nih yang beda dari yang lain. Kenapa dia masa kecil wah banget gitu ya? Iya, Bisa. gue malah masih kecil tuh sering ngeliatnya. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa lagi bener-bener ngeliat wujud aslinya. Cuman paling kalau misalnya kayak dia ada di situ tuh, gue bisa ngerasa kalau dia ada di situ. Langsung kayak entah kenapa dari guanya tuh langsung connect gitu loh, kayak punya ikatan gitu, langsung tek dia ada di situ tuh gitu. Tapi gue nggak bisa ngeliat dia. Nah pas lu masih kecil nih ya, lu sempet pernah ngobrol nggak sih atau berinteraksi sama dia, atau lu pernah gitu nyampe, kan dari nyampe bocah kecil kan nggak ngerti nih yang gua temuin nih beneran atau enggak gitu. Nah, ini pertanyaan banget ini. Pasti penonton-penonton banyak yang nanya nih. Nah mungkin lu juga pernah kayak gitu kan zaman kecil nih, udah terus saya sampai ke gede ke bawah tuh si orang itu, lu pernah kayak gitu nggak sih? Kalau berinteraksi ngobrol gitu ya, gue nggak pernah tuh. Cuman waktu dulu gue pernah bener-bener dia nampakin wujudnya sama gue. Tapi di situ dia manggil. Oh sorry, itu nampakin wujudnya itu dia berbentuk setannya seperti apa? Pocong? Mungkin yang disebut kuntilanak itu sekarang ya. Dia tuh soalnya posisinya gue inget banget. Itu tuh dia pakai baju putih kayak gamis gitu, ya, panjang pasti, gitu kan. Nah itu rambut dia itu tuh panjang nutupin ke depan, nutupin wajah dia semua. Posisinya dia ngejuntai gitu sih di ranting pohon. Tapi lu di nggak kayu. mukanya nggak? Enggak, karena mukanya kan ketutupan rambut. Oh dia gitu ya? Iya, Oh, jadi gitu. semua gitu ke bawah. Jadi kayak di film-film kali ya? Iya nggak sih? Bener banget sih. Cuman itu gue bener-bener sumpah banget tuh gue ngeliat, bahkan suara dia manggil itu gue masih inget banget. Jelas banget. Ya Bang Rizka gitu. Enggak, posisinya dia enggak manggil nama gue. Dia manggil nama tetangga gue, ada tuh namanya Yana. Nah itu gue ceritain dulu nih ya. Posisinya tuh boleh sih, kita story nih agak seru sedikit. Boleh nih. Posisinya tuh kan ceritanya namanya gue tuh kan di kampung dulu ya. Sorry, dulu tinggal di mana? Gue di Lampung, gue kan asli Lampung. Oh, Lampung. Lampung di mana? Di Lampung Selatan tuh, Pesawaran. Mau Pesawaran.
Posisinya gue kan di kabupaten juga di situ. Jadi dulu di sana tuh Tapi masih. sorry gue potong dulu. Rata-rata sih yang gue juga punya saudara di Lampung ya. Rata-rata rumah di Lampung tuh entah kenapa emang dari tetangga ke tetangganya tuh selalu jauh banget ya jaraknya ya. Iya nggak sih, karena Jadi kayak memang ada masih sekat tanah iya. kosong mungkin dibuat jadikan ladang atau apa, terus juga rata-rata banyak di sana pohon-pohon jambu gitu. Iya bener banget. Ya kan? Pokoknya masih banyak kayak pohon-pohon besar gitu deh. Soalnya bener. kayak masih di perkampungan juga mungkin ya. Tapi kalau sekarang udah agak lumayan. Mungkin udah padat juga ya Pak? Iya udah padat sih. Tapi ya masih ada aja tetap yang Oke, gitu. dilanjutkan story-nya. Lanjut. Ceritanya tuh kan gue masih umur 5 tahunan tuh kalau nggak salah. 5 tahun lebih lah. 5 tahun Mau jalan lah, ke 6 dikit tahun kan gitu 6 kan. tahun, iya. Nah itu posisinya gue mau berangkat ngaji tuh. Dulu tuh di kampung gue belum ada bang listrik kayak gitu, jadi memang masih pakai lampu Obor. gitu, iya. Yang ada minyaknya gitu ya? Yang pakai minyak itu. Nah itu gue dulu masih pakai kayak gitu di kampung gue. Posisinya tuh gue berangkat ngaji. Kan biasanya gue kalau berangkat ngaji itu sama teman-teman. Tapi di situ gue posisinya nggak mau ngaji tuh ceritanya. Mau Tapi Badung iya. mana enak ternyata disuruh ngaji gak mau ngaji dia. Terus gue dipaksa sama emak gue suruh Buat ngaji. ngaji, oke, terus? Terus ya gue nggak punya teman lagi dong. Terus ya udah gue maksa aja, emak gue maksa gue berangkat ngaji sendirian tuh posisi. Gue berangkat sendirian. Ya rumahnya itu nggak jauh banget sih. Nih lu ngaji abis maghrib kan ya? Iya habis maghrib. Atau abis, ya udah abis Abis Itu maghrib. ngaji menjelang itu di Isya. masjid atau di guru ngaji, di rumah guru ngaji? guru ngaji gua. Nah, dari rumah guru ngaji ke rumah dari rumah lu ke guru ngaji itu kira-kira estimasi jaraknya berapa kilometer? Deket sih kayak 10 paling menitan nggak nyampe, jalan kaki cuman 5 menit. Cuman akses lu tau sendiri kan? Iya, gelap, cuman kiri kan kanan. masih gelap, namanya kampung dulu ya, masih hutan-hutan gitu lah. Terus? Udah tuh, posisi gue jalan berangkat sendiri. Nah di jalan tuh, itu udah mau arah jalan ke rumah guru ngaji gue, udah masuk gangnya gitu. Nah, posisinya di situ tuh banyak pohon-pohonan, banyak masih pohon duren, jambu, kayak gitulah, masih pohon-pohon besar lah. Nah di situ ada yang manggil gue, ada yang manggil. Temen lu apa? Lu nih? Nama temen gue, Oke. nama tetangga Temen rumah lu. gue tuh, dia manggilnya kayak gini, gue inget banget tuh. Yana. Anjir halus banget ya. Begitu, Gue merinding. Sumpah tuh, gue masih inget banget sumpah itu. dari suara lu tuh kayak gue udah agak sedikit wah gokil sih ini mah kalau Iya. misalnya ada yang suara kayak begitu. Gua Apalagi sempet- lu masih iya. bocah banget ya dulu mah. Iya. Posisinya gue masih inget banget itu suaranya aja gimana. Ya. Iya. Terus gue langsung berhenti kan. Kaget kan gue. Terus gue berhenti di situ. Gue cari tuh suara. Kata orang-orang kan di pohon-pohon besar tuh banyak hantu-hantu gitu Bisa, kan. iya. Cuman gue lihat tuh pertama tuh di pohon asem. Nggak ada. Terus yang kedua, Yana. Begitu. Terus gue lihat Oke. lagi di pohon duren. Nggak ada juga. Nah yang terakhir tuh suaranya makin kencang. Yana. Gue merinding ya. Gue tadi kayak gue tadi merinding kalau ngedenger suara Gue kayak juga gitu. kadang agak merinding sih Iya, kalau iya. ingetnya, seriusan. Terus lu Terus- pada saat sorry gue potong. Pada saat lu kayak gitu tuh lu langsung ngibrit nggak sih? Enggak. Lu malah gimana? Gue nyariin suara itu. Lu cari Iya lu gue lihat cari ke tuh, pohon-pohon lihat, gitu ya. pohon iya. Nah yang pas terakhir itu pohon jambu air yang kecil itu. Di situ dia lagi Ngayun. lagi duduk, iya lagi ngayun gini. Tangannya begini kan, begini nih. Kakinya ngejuntai, rambut panjang tuh ke bawah, baju gamis putih. Terus udah itu, pas ngeliat nih gue begini, langsung kayak pandangan gitu sama gue, langsung lari gue. Anjir. Tapi katanya. akhirnya lu nggak jadi ngaji tuh. Ngaji, Oh, tetap lu lari. berangkat ngaji ke guru ngaji gue. Nah itu pas di guru ngaji tuh lu cerita nggak sama guru ngaji lu apa lu Enggak. kayak Gua cuma kayak ngos-ngosan sembunyikan Iya. apa yang pernah lu lihat tadi Iya. gitu. Iya. Nah terus setelah lu ngeliat salah satu makhluk halus itu di pohon jambu tadi ya, nah itu lu cerita nggak ke orang tua lu pada saat itu? Enggak. Atau ini? Sorry itu masih kecil mungkin nggak mungkin cerita kali ya. Iya. Sorry nih, lu sampein gak tuh kan dia dipanggil lu ya? Lu besoknya nyampein gak sih ke si anak ini? Ya lu Enggak. mandi. Lu diem aja gitu pada saat. Ya udah, ya udah biasa aja. Maksud gue, ya emang sih namanya bocah nggak kepikiran ke sana sih ya Iya kayak. sih. Ini kenapa dipanggil dia mah ini kali aja mau diajak. Nggak bakal ada pikiran kayak gitu juga. Pokoknya udah lewat aja. Ya gitu. udah, gua masuk tuh kan emang ngos-ngosan kan. Assalamualaikum, nah masuk kan. Kenapa lu kak? Kata temen-temen. Nggak apa-apa, kata gua gitu. Udah lanjut. Clear tuh ya kan udah selesai. Selesai tuh. Lu nggak ke rumah si Yana ya. Terus selain itu lu kan ini dari SD ya terus lu katanya
pas mulai ke SMP itu lu udah nggak bisa ngelihat lagi tuh. Itu kenapa tuh? Kalau bisa apa lu ke mana gitu, ke orang pintar mungkin buat ngilangin lu nggak bisa ngelihat gitu atau gimana? Enggak Ceritanya. sih. Kan dari kejadian itu tuh, terus ya udah berlanjut gua masuk sekolah tuh kan. Iya. Mulai SD tuh. Gue masih sering ngeliat kayak gitu. Cuman Kayak iya, pernah juga gua ngeliat waktu itu kayak apa namanya? Itu posisinya gua mau BAB. Kan di kampung gue tuh namanya dulu ya, mana ada Terpisah toilet ya? umum, Iya. nggak ada toilet bang. Oh, Jadi ibaratnya iya, ibaratnya Ke sorry ya, sungai. istilahnya jambannya itu kita harus BAB-nya ke sungai. iya, Oh, gitu. ke Jadi sungai posisinya dulu. malam. Malam. Nah dari Gue sering banget. dari jarak rumah ke sungai itu jauh nggak? Enggak, dekat Nggak, sih. dekat juga. Heeh. Nah, Itu kan gue tuh sering banget ya. Misalnya gue mau BAB tuh malam, gue sering banget sih. Entah itu jam 1, jam 2, jam 3, gue pergi tuh. nah penyakit malam gitu bre. Penyakit malam nggak ada Gua- gangguannya. Soalnya yang gue pernah juga ngerasain ya, pada saat kita mau BAB, lu udah gak bakal ngerasain rasa takut lagi cuy. Iya bener Ya banget karena sih. udah Cuma pada saat udah kebelet. keluar nih, Iya. baru rasa takut. Anjir gue di mana nih? Iya, kayak ngerasa nih, gue juga pernah gue juga pernah KKN lah di salah satu desa juga pas zamannya kuliah. Gue tuh pengen BAB nih. Tapi kamar mandinya kamar mandi ya lu tau lah gimana sih kamar mandi yang jamban yang di empang gitu. Terus pas gue berinisiatif pengen BAB tuh gue ya udah pelong aja, tapi pas udah setelah BAB tuh kayak Baru tadi ngerasa. ada yang ngeliatin gue ya nggak, tadi kayak gue ngerasanya aneh ya, kok merinding ya, tapi kok setelah BAB tuh kayak gitu, pasti ada perasaan yang nggak enak gitu. Nah mungkin sama kayak tadi yang diceritakan Rizka tadi. Iya sih. Terus lu tuh kan tadi jam 2 jam 3 tuh Iya. BAB, terus lu gimana tuh? Ya itu kan biasanya gue suka bangunin mak gue minta temenin. Cuman kalau mak gue nggak mau nemenin ya udah, Berangkat gue berangkat sendiri gitu kan. Pernah tuh waktu itu sekitar jam 3-an, jam 3 subuh, gue BAB tuh. Terus oh ya pernah nih, itu gue mau ini ya. Terus gue udah BAB tuh, berangkat kan ke kali, namanya tuh kali. Oh di kali. Iya, tahu kan kali? Iya, Tahu nggak? tahu. Kayak Kali sungai bukan gitu. kali terus bre. Iya. Kali ada air. Ya kali Iya, ya. gitu. Kali tahu kan aliran Iya. air kalau itu kali. Nah itu, terus di situ gue ngedengar suara bayi. Bayi nangis. Pernah juga iya bayi nangis. Ya gue pikir kan jauh ya, namanya udah nggak Nggak ada ada pemukiman, rumah. iya. Iya. Kata gue biasa aja tuh gue kan, mungkin emang suara bayi lah gitu kan. Apa dari tetangga mungkin kan kedengeran, gue pikir begitu, biasa aja. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada pahanya doang nih. Terpisah. Iya, satu. Di mana di kalinya tuh di mana? Di pinggir. Oh di pinggir lu BAB itu. Iya. Terus gue ngeliatin, itu apaan? Gue pikir kan takut gue salah lihat gitu ya. Kira batang pohon. Gue pikir kayak batang pisang gitu kan. Gue senterin, paha anjir. Nah dulu nih, lu mikir nggak kalau itu pada saat itu korban mutilasi? Iya sih. Gimana? Enggak Enggak ada ya? lah. Jadi kayaknya pas kecil kayaknya nggak mikir. Nggak ada pikiran akhirnya mutilasi apa-apa sih menurut gua sih, sih. menurut gua. Nggak mungkin sih kalau pas Oke oke, ini pada saat ngeliat paha, terus gimana? Lu senterin tuh? Terus ya udah langsung gue gegas kan, bersih-bersih udah langsung gue pulang. Biasa aja, tapi pagi-paginya gue cerita sama mak gue gitu kan. Mak, Ika itu tahu tadi pas lagi BAB ngelihat itu ada paha gitu kan. Terus ya udah, mak gue makanya jangan sering-sering keluar malam sendiri gitu kan. Udah, terus besokannya kayak gitu lagi. Ketemu lagi? Enggak. Gue BAB lagi, tapi bukan paha. Apa? Pernah juga gue ngeliat dia kayak kepala tuh. Kok rajin ya BAB-nya ya? Tiap malam jam segitu di jam yang sama? Enggak, kadang jam 2 gitu. kayak gitu. Rajin ya BAB-nya? Tapi gue emang suka BAB tuh malam, entah kenapa lah, heran gue juga. Iya ya. Terus lu nemuin tuh setengah pala. Iya, terus segini nih, sama Mukanya gimana kondisinya pada saat itu? Itu yang gue lihat itu dia cuman kepala doang. Mukanya nggak ngadep muka gue. Oh, lu ngeliat rambut. Nih cowok cewek? Cowok. Oh, rambut. Cowok tuh rambut. Anjir, Itu gue kepala senterin dong. juga. Gila lu bayangin ya, lu berat. Ini lagi fokus kan, lu lagi fokus tiba-tiba di paha nangis sebelah kiri lu atau terus pala anjir banget. Tapi kalau menurut Eh, gue, sorry. terus lanjut. Lu lanjutin gak tuh pada saat itu? Iya, Kan lu ngeliat namanya paha gue nih. lagi mulus-mulus ya. Lanjut. Udah, gue lanjut dulu bentar. Udah tuh langsung gue bersih-bersih. Cepet-cepet lah ya? Cepet, iya pokoknya namanya gue lagi mulus-mulus. Dan pas lu udah mau kelar, lu lihat lagi lu masih ada dong. Nggak ada. Udah gak ada. Anjir. Bener sih nakutin. Iya. Tapi kalau menurut gue ya, Be, kalau zaman sekarang nih kita BAB di sungai begitu walaupun gak ada WC, kita pasti bawa gadget ya kalau anak zaman sekarang ya. Iya. Mau apapun yang lo, bodo amat gue main gadget, kalau nggak sambil ngerokok kali sambil sebat itu, nyantai aja gitu kalau sekarang. Mungkin kalau misalnya kayak dulu nih dia nggak ada listrik, terus yang kita pegang nggak ada, apa yang kita main paling
ngeliatin sekitar. Ya makanya itu, gitu. lihat-lihat aja kan. Apalagi namanya masih anak-anak. Tuh, Mana lah, masih anak-anak tuh gitu. Ini lu dulu masa anak-anak lu kan, nah tadi gue bilang ya, gue tanya, lu katanya di saat ini nih ya, lu udah gak bisa ngeliat lagi kayak gitu. Iya, Udah benar gak banget bisa sih. cuy. Mungkin kayak saat-saat tertentu doang sih. Kayak apa gitu. contohnya? Waktu itu pernah tuh, gua waktu SMA. SMA. Iya tuh udah lama banget gua nggak pernah ngeliat juga. Posisinya tuh gua lagi di sekolah. Sekolah gua itu kan. Nah, tuh gua posisinya pulangnya tuh maghrib, soalnya gua latihan dulu kan. Latihan ekskul gua silat kan. Iya. Jadi pas mau maghrib tuh gue istirahat, gue jalan tuh di koridor kelas. Posisinya gue mau ke kantin kan. Terus di situ tuh kayak ada mading gitu loh di jendela. Iya, Di mading. kelas-kelas kan biasa banyak ada mading. Nah, posisinya tuh gue lagi baca-baca mading. Tangan gue tuh nempel ke jendela kayak gini, sambil kayak gini kan. Duh, gue baca-baca. Nanti di dalam kelas semua berisik banget. Kayak apa ya? Kursi-kursi meja Pada tuh gerak-gerak. pada iya. Oke. Nah, cuman gue kayak Oh, berarti saya rasa kayak di dalam kelas itu kayak serasa ada masih ada orang gitu. Terus ya udah gue udah tahu kalau itu dia gitu kan. Oh, gitu doang gue tuh. Tapi lu coba samperin gak tuh lu apa ya udah lewat aja deh gitu. Enggak, gue masih berhenti di situ. Cuman lu nggak lihat itu ke dalam ruangannya. Biarin aja. Yang penting kan dia nggak ganggu gue mikir gitu. Terus tiba-tiba itu hordeng yang di jendela gue pegang itu goyang dari dalam. Goyang terus tiba-tiba tangan nih muncul dari dalam. Anjir. Begini nih, depan. Iya. Mau kenalan anjir. Bayangin lu lagi ngeliat gitu kan terus tiba-tiba tangan muncul. Iya, dari dalam. Tangan gue begini, tangan dia dari dalam begini. Nempel. Oh, di sokap. Itu kayak jump scare gitu cuy. Iya, kayak jalan sokap kayaknya setannya minta pulsan dulu kan kayak gitu. bener banget sih. Kayak di film-film gue ngerinya dia malah mau pegangan tangan gitu ya. Tuh gitu. Sumpah itu gue masih inget banget sih. Posisi tangannya itu dia kan kalau kita kayak gini ada renggangnya ya. Iya. Nah itu dia tuh enggak bang, rapat gitu. Terus kukunya panjang. Enggak, Oh, dia kayak dijahit gitu ya, berarti kayak dijahit Iya. gitu. Kayak gini nih, kayak tangan boneka gimana sih nempel gitu kan. Iya. Nah tapi itu daging gitu. Anjir, gue belum pernah sih selama gue nggak pernah ngeliat setan cuy. Gue ya setengah-setengah sih gue antara percaya atau nggak percaya. Masa kalau ngeliat kayak gitu, gue ngeri juga sih kayak lu bayangin apa kayak gitu. Iya sih, bingung juga. Terus pas lu bisa ngelihat hal yang misterius itu, reaksi orang tua lu seperti apa gitu? Orang tua lu tahu nggak kalau misalnya lu, wah ini anak gua kok bisa ngeliat kayak begini-begini gitu? Tahu sih. Tahu. Cuman ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Tapi dari latar belakang orang tua itu ada nggak sih dulunya tuh pernah latar belakang orang tuanya tuh kayak bisa buka bata batin atau mungkin salah satu anak indigo atau gimana orang tuanya? Enggak sih, cuman kalau emak gua tuh dia nggak terlalu percaya lah sama hal-hal kayak gitu ya. Nggak percaya? Cuman bapak gua tuh kayak ya dia masih agak percaya sih hal-hal kayak gitu. Cuman ya dia bersikapnya biasa aja gitu. Tapi dari keluarga lu ini berarti yang bisa ngerasain atau ngeliat lu doang nih. Bapak gua juga begitu. Bisa, oh, mungkin keturunan dari bokap bisa kali kayak gitu. Bisa jadi, Iya nggak sih? bisa jadi. Soalnya kan dia bokapnya pun udah bisa hal yang kayak gitu. Kalau bapak gue tuh kadang bisa nutup juga kayak gitu. tuh. Nah gue rasa sih gue ditutup sama bapak gue. itu tuh bisa. Tapi Iya. tapi ntar lu nih, kan lu dari zaman lu kecil sampai sekarang tuh kan lu bisa ngeliat tuh ngerasain. Lu pernah cerita nggak sih ke bokap lu? Pernah. Nah iya bisa jadi sih ya. Iya. Lu ceritain terus tuh Pak. Rizka ngeliat ini ngeliat itu ya. Paling kalau misalnya gue bisa ngeliat tuh, gue cerita. Ika tadi ngeliat ini gitu kan, di mana gitu kan, di sini gitu. Oh ya udah, makanya kalau kesana tuh jangan maghrib kayak gitu doang. Reaksi orang tua gue tuh biasa Normal, aja gitu ya, normal aja, nggak ada berpikiran apapun. Tapi kalau dari lu sendiri lu keganggu nggak sih? Lu tiap hari bisa ngeliat mungkin terus lu ngerasain, lu keganggu nggak sih kayak gitu? Enggak juga sih, soalnya di dalam diri gue sendiri tuh ya sama kayak percaya nggak percaya banget bang. Dibilang percaya gimana, gue udah pernah ngeliat. Ya nggak sih? Kayak gitu, cuma makanya gue tuh nggak takut kayak gitu. Malah pernah kadang gue tuh suka nantang. Iya, tapi ketika gue tantang dia tuh nggak pernah berani. Lu nantang kayak gimana contohnya? Misalnya gue lagi jalan gitu ya, lagi di jalan nih. Posisi misal namanya di kampung gue kan itu tadi hutan gitu. Iya. Kadang suka gue tantang, ayo di mana? Yang katanya tempat angker gitu kan. Coba tunjukin gitu. Kagak ada sama sekali. Iya biasanya gitu sih, kalau kita Iya. nantang-nantang suka nggak muncul, tapi kalau kita lagi Bener banget nantang sih. muncul. Ya, tapi
dan ternyata hujan. Hujan di malam Jumat. Oh. Ini ngeteknya Jumat tuh, malam Ya, Jumat. bener loh, ini pas loh kita ngetek di malam Jumat loh. Terus Ingat deh, Mas. diguyur hujan. Diguyur hujan, bener-bener nggak tahu sih ini kedepannya seperti apa. Yang penting kita selalu ngedengerin cerita terus nih ya. Iya. Oke, mungkin tadi itu cerita apa pas dia tosan sama setan itu pas apa? SMA apa SMP? Pas SMA. Pas SMA. Nah, setelah SMA tuh berarti udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi dong? Apa udah mungkin udah ditutup sama bokapnya Rizka? Sampai sekarang sih gue nggak pernah ngeliat lagi. Nggak pernah ngeliat lagi? Cuman iya paling bisa ngerasa. Ya, bentar, sorry. Kita kalau ngerasain sesuatu kayak gitu atau energi kita kekuras nggak sih? Lu merasa capek nggak sih? Kalau lu bisa ngerasain ada itu terus apa lu bisa ngeliat tuh kita kekuras nggak sih energi kita? Lu ngerasain itu? Enggak juga, tapi paling gue kayak napas gue nih, kayak Berat. lebih apa ya lebih berat sih kayak gitu. Oh berarti lu pada saat lu ngerasain berat lu mulai ngerasa ada yang datang atau ada yang Iya, datang sama gua. dan gue tuh herannya kayak langsung mata gue nih langsung tek Di situ. gitu. Iya, kalau dia di situ mata gue langsung Gua ke situ. merinding lah anjir. Oh berarti lu itu ketika ada sesuatu yang ganjil di sekitar lu, berarti mata lu langsung tertuju Iya. sama salah satu objek itu gitu. Nggak bisa dialih, pasti mata gue langsung ke situ aja gitu. Tapi pada saat lu ngeliat ke situ ada nggak sosoknya apa cuman ya udah lu refleks aja gitu ngeliat ke kiri ya apa? Enggak, kan gue bilang gue udah nggak bisa ngeliat. Tapi gue pernah nanya tuh sama sepupu gue, dia bisa ngeliat. Itu gue tanya, Gimana? posisinya kan di rumah dia, itu lagi di dapur tuh. Gue langsung kayak gitu, langsung tek gitu kan. Oh, Ada, gitu. pas lu ngeliat ada. Gue tanya, di situ ada apa? Kataku gitu. Terus kata dia, ada itu tuyul kata dia, anak kecil kata dia, botak. Oh, gitu Iya. doang gue. Bener kan berarti? Nggak salah gue tuh. Gue pengen ngetes doang gitu kan. Mungkin cuman feeling gue doang lah gitu. Itu bener ada dia di situ. Iya sih. Jadi walaupun lu refleks secara nggak langsung tuh lu mungkin kan lu udah ditutup kali ya. Jadi lu nggak bisa sih, ngeliat ngerasa, gitu. iya. Lu bisa ngerasain itu. Biasa apa lagi sih selain itu lu ngerasa apa lagi sih selain lu refleks kayak gitu terus lu udah ada Kalau nggak gini deh, mungkin lu pernah main ke suatu daerah mungkin waktu ini belum ditutup ya mata lu ya, atau mungkin pas SMA atau SMP lu main ke suatu daerah atau dan daerah itu menurut lu wah kayaknya nggak cocok nih daerah. Nah tapi lu penasaran gitu, ini daerah ada sesuatu yang nggak beres nih. Pernah nggak lu di daerah mana gitu misalnya lu atau mungkin lagi jalan-jalan atau mungkin apa gitu? Kalau itu sih, kalau sekarang sih gue belum pernah ya jalan-jalan. Mungkin pas zaman sekolah dah kayak study tour atau mungkin segala macam. tiba-tiba lu ngeliat Atau mungkin sekolahnya nggak pernah study tour. Study tour gue Pas study Pak. tour. terus tiba-tiba ngeliat gitu. Ya bisa jadi loh. Gue selama SD, SMP, SMA itu gue study tour cuman di SMP doang. SD juga gue study tour ke Ancol bro. Buset. Ke Ancol doang, itu ke Ancol udah senang banget gue dulu. Mending lu, gua udah gintung anjir. Lu ngapain gitu? Danau gintung ada danau tuh. Iya. Gua ke gintungnya anjir kok jadi studi tour lanjut. Gue sih kalau ke daerah gitu ya, ke suatu tempat daerah gitu gue belum pernah. Gue belum pernah main jauh-jauh banget gitu ya. Nah tapi lu kan bisa ngerasain gitu ya. Lu pernah nggak sih lu kayak bisa nembak kayak anak tingkat indigo nih, anak indigo lu gitu nggak sih ngerasain? Nih nanti ada apa nih gitu, lu pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Gimana? Iya lu kayak anak indigo kan kalau orang perasa kan peka nih ya terhadap biasanya ya peka kan. Lebih dari kita gitu. Lu pernah nggak sih kayak wah ini bakal ada nih atau gimana gitu ke depannya? Oh, kayak feeling gitu ya? Nah, feeling. Iya benar. Gue sering banget sih, kadang bukan sering sih, maksudnya pernah tuh. Tapi kadang kayak gitu. Pernah tuh gue misalnya nih kayak jalan, misalnya di mana atau sama siapa gitu kan, atau ketemu siapa. Terus tiba-tiba gue tuh kayak ini anak nanti bakal jatuh nih gitu kan. Dalam hati doang. Ya lu ngomong dalam hati. Iya dalam hati. Pokoknya kayak bakal ada kejadian bener. Tiba-tiba aja dia jatuh. Tapi nih, sorry, lu hal-hal kayak gitu sekali dua kali atau maksud gue nih kebetulan doang kali lu ngomong kayak gitu. Tapi pernah ya kayak gitu ya? Dibilang kebetulan juga ya mungkin, tapi dibilang sering juga enggak juga, tapi selalu kayak gitu. Apa yang gue bilang, apa yang gue rasa itu benar. Kemungkinannya besar ya gitu ya. Tapi teman-teman lu nih ya, pada tahu nggak sih kalau lu tuh bisa ngerasain lu pernah ngeliat setan gitu. Jadi banyak yang nanya kayak gue gini, gue penasaran juga sih sebenarnya.
Tahu nggak sih banyak? Nggak banyak sih yang tahu, cuman beberapa teman-teman yang deket banget aja sama gue. Kayak ya misalnya mereka nanya ya gue jawab, sharing-sharing gitu. Kalau memang mereka nggak tertarik ya nggak gue cerita gitu. Gue nggak mau terlalu umbar juga. Kan banyak orang yang nggak tertarik juga sih sama hal Iya itu. sih, bener juga. Dan banyak yang nggak percaya juga sih. Iya, soalnya gue juga semaksa nggak percaya juga sih, gue 50-50 cuy. Jadi Iya bener sih, gue juga kayak gitu. karena gue Sama. sendiri gue belum pernah melihat secara real bentuknya, cuma kalau kayak ngerasa itu gue cuma nganggapnya itu ada kucing atau apa gitu Iya. ya. Cuma kalau Karena gua orang selalu gini loh, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin itu di sekitar gua bunyi atau mungkin bergerak tuh gua mikir ya udahlah gua positif aja gitu, mau ngapain sih gua juga gua ada di sini loh, gua tahu lu ada di situ, cuman gua nggak mengganggu gitu, dan lu juga nggak usah mengganggu gua gitu, maksud gua gitu. Walaupun gua juga 50-50 sih, yang namanya ada makhluk kasar, memang kan kita juga sebagai manusia kan selalu berdampingan sama Hal-hal kayak hal-hal gitu. itu kan, gitu. Makanya itu gua juga salut, jadi 50-50, makanya gua justru malah lebih salut ngeliat apa sama orang yang bisa lu 90%-nya tuh lu bisa ngeliat hal-hal yang begitu gitu. Menarik Itu, sih ya. itu malah gue suka sih kayak ngebahasnya gitu, ngulik-nguliknya gitu. Terus masuk ya si Rizka ini gitu, masih pas masa kecilnya pas dia digangguin sama seorang Mbah Kunti dan ya nah itu kan menurut gua itu gokil sih, itu parah sih. Waktu masih kecil tuh gua kayak kalau gua jadi dia nih ya, mungkin gua udah nggak jadi ngaji kali, gua langsung pulang ke rumah beneran. udah amat Bodo ya. amat, gue nggak mungkin nggak bakal boleh ngaji. Itu jadi contoh ya teman-teman, itu tetap harus ngaji kita. Gitu. Gue waktu itu mungkin nggak ngaji kali. Terus ada lagi nggak nih? Ya kira-kira tahu lagi mau diceritain mungkin udah cukup. Apalagi lu dari zaman lu dulu sampai sekarang mungkin ada yang kelewat yang, Oh iya, yang lu pernah pengen tuh. share nih ke teman-teman. Pernah juga tuh dulu gue di kosan ya, waktu masih SMA tuh. Lu ngekos ya? Lu mau SMA, emang SMA-nya di kota? Apa gimana? Iya, gue kan dulu sekolahnya di kota, di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. SMA-nya. SMA-nya apa namanya? Siapa tahu ada yang komentar, oh sama nih SMA-nya sama gua gitu. Di- Biasanya orang yang ngaku kayak Iya gitu, sih. apalagi cewek. Coba kalau cowok, mana ada alumni kayak begitu. Diskriminasi banget ya kayak gitu. Gue sih dari Mandua Bandar Lampung. Koman 2 Bandar Lampung komen di bawah tuh. Siapa yang satu angkatan sama Rizka? Terus Terus tuh ceritanya tuh kan di kosan tuh. Posisinya tuh kosan gue tuh belakangnya tuh rel kereta. oke. Nah, rel kereta kan. Jadi ya berisik gitulah. Terus kosan gue itu tingkat 2 atas sama bawah kan. Udah mau kosannya tuh kayak udah bangunan lama gitu. Serem dah pokoknya, udah mana yang bapak sama ibu punya kosannya itu udah pada tua gitu kan. Nggak ada orang juga, sepi gitu kan. Terus pernah tuh waktu kejadian kita lagi pada ngumpul kan, anak-anak kosan tuh di bawah, di kamar bawah, lagi pada di bawah. Terus ada namanya Kaumi. Kaumi itu lagi di atas. Kaum ini siapa nih? Si punya kosan bukan? Bukan, Kaumi itu teman kosan gue juga. Dia lebih tua dari gue lah. Oh, dari satu kosan tuh 2 orang. Isinya apa? 8 orang. Kan kamar. Oh. Kosan. Kamar cuy, antar kamar dia main ke kamar. Oh gitu ya Iya, ya ya. main. Gue bang, gue kaget satu orang kan, 8 orang lu nggak sumpah gitu, bingung gue. Udah kayak ikan asin lagi dijemur gitu gue mikir. Terus Terus posisinya Kaum itu lagi nyuci di kamar mandi atas kan, kita lagi pada di bawah, jadi di atas nggak ada orang kan. Nah terus dari apa ya, dari kosan gua, gedung kosan gua ke rumah ibu kosan itu tuh ya satu atap gitu loh, satu tembok. Posisinya tuh di belakangnya tuh ada kebun, kayak kebun apa sih, buah-buahan, Kopi sayur-sayuran mungkin? gitu lah, enggak. Enggak, oke. Cuman buah-buahan sama sayuran tuh ada buah jeruk sama sayur-sayuran gitu, ada kolam ikan juga. Belakang lagi tuh rel kereta api. Terus ada yang buka pintu ke arah kebun, dikira Kaumi itu kita. padahal mah Enggak, iya, dia mikirnya itu kita. Terus tuh dia nanya kan, ngapain kalian? Kata dia gitu, diam aja. Cuman tuh ya udah, terus ada yang nutup pintu lagi. Ya udah, dia lanjut aja kan nyuci. Terus tiba-tiba ke bawah, kita tuh beli jeruk, temen gue ada yang beli jeruk. Iya. Kita nawarin, nih kak gitu kan, jeruk gitu kan, kalian jeruk dari mana? Tadi gitu, itu tadi ngambil di kebun. Kita tuh ngebohongin dia, nipu dia gitu kan, iseng-iseng aja. Oh iya. Terus, Gue udah masuk nih. nangkep nih. Gue mikir tadi jeruk dari mana? Gue mikir Iya. dari kebun nih. Oh iya, gue paham. Terus iya, kita bilang, kita bohongin dia. Dari kebun. Iya, dari kebun gitu. Terus dia langsung, oh berarti tadi itu kalian yang ke kebun, kata dia gitu. Terus berarti kita langsung bengong dong, hah? Ke kebun gitu kan.
siapa yang berkubur gitu kita bisik-bisik. Iya soalnya tadi aku lagi nyuci terus ada yang itu buka pintu. Aku pikir siapa, katanya sih dia kayaknya ke kebun kata dia gitu. Ternyata kalian, kata dia gitu. Emang jeruknya ada buah kata dia. Kita langsung diam Bingung dong, pada bingung kan. Ntar dulu kataku kan. Mbak, beneran deh, ini kita jeruk dari beli gitu kan. Kita nggak ada sama sekali ke kebun gitu kan. Masuk ke kebun aja enggak gitu kan. Yang ke atas enggak. Terus langsung bengong. Terus tadi siapa? Tadi gitu. Sumpah sih itu kita langsung pada merinding. Malamannya udah kita tidur bareng satu kamar itu. Anjir, gara-gara itu ya. Iya, gara-gara dari situ. Nah, entah kenapa waktu itu tuh kayak banyak banget kejadian. Apa? Banyak banget kejadian. Setelah dari itu. Setelah dari Cerita jeruk itu. itu Iya. Banyak kejadiannya. Kejadian apa? Boleh diringkasi nggak satu kejadiannya apa gitu? Kan kita tidur bareng biar tuh. lumayan lama nih kontennya nih, biasa nih bilangin viewers. Kan kita tidur bareng tuh ya, ramean. Ada yang di atas, ada yang di bawah kan, di lantai. Posisinya tuh malam-malam Mbak siapa ya? Mbak Rani tuh kita tidur di kamar Mbak Rani. Posisinya tuh kata dia jam 11, jam setengah 12-an gitu. Kita udah pada tidur semua. Terus dia tuh suka matiin lampu kan. Kalau tidur tuh dia suka matiin lampu. Terus udah dia matiin, terus ada yang hidupin lagi. Tapi kalau misalnya tidur matiin lampu tuh enak deh. Emang. Enak. Gue bingung dah sama orang-orang yang nggak tidur nggak matiin lampu tuh bakatnya apa sih? Takut, cuy salah satunya. Gua nggak, lu enak gitu tidur di saat lampunya nyala, gua nggak enak sih beneran. Silo Iya. gimana gitu ya. Terus ada yang nyalain tuh lampu. Iya, ada yang nyalain itu sampai 3 kali. Anjir, jadi kayak bercanda gitu, lu matiin itu terus ada yang nyalain lagi. Terus Itu dia pikir gua, soalnya kan gua yang tidur di bawah. Iya. Pagi-paginya dia cerita, kamu semalam ngapain sih dihidupin lagi mulu lampunya? Tadi gitu, hah? Siapa yang hidupin lampu? Jam berapa? Kaget tuh, bingung Iya, tuh, bingung itu tuh. bingung. gue ngerinya pada saat dia lagi mau nyalain terus ketemu gitu kan gue. Gua gak kebayang sih itu gimana. Gue mikirnya gini pas dia matiin lampu nih, matiin lampu aja itu terus kan gitu. Terus pas udah matiin, sama kemudian nyala bluar gitu pas dekat itu kan kaget gitu kan, kayak jump scare banget itu. Iya gue ngeri gitu. Iya makanya gue mikirnya gitu loh, kalau pas posisi tidur bisa matiin lampu terus ada yang iseng, kok nyalain lagi sih gitu, lu mau nyapa sih gitu. Cuman dia pikir kan itu gua gitu, dia nggak nyadar. Pas pagi-pagi dia baru cerita, udah tuh heboh kita. Selain itu tuh kejadian apa lagi tuh? Selain ada yang jahilin lampu. Iya, suara-suara biasa lah kayak gitu. Tapi gua langsung bilang tuh cerita sama bapak gua kan, gua nelpon gitu kan, ini kosan aneh deh gitu kan. Kita juga langsung ngadu sama ibu kosan. Terus kata. Nah, gua rasa sih soalnya beberapa hari sebelumnya itu ada yang mati ketabrak kereta. Di mana, di belakang kosannya nih? Iya kan di belakang kosan Iya gua ada benar, kereta. Nah, itu ada yang mati. Di Lampung itu keretanya tuh kereta penumpang apa kereta barang sih? Kebanyakan? Kalau yang di belakang kosan gue tuh kereta ini batu bara. Oh kereta barang berarti. Oh gitu. Ada yang mati ketabrak, bunuh diri atau gimana? Dia agak kurang waras gitulah. Oh berarti istilahnya agak stres gitulah. OTG ya, karena ada gangguan jiwa gitu. Terus mungkin bisa juga tuh kenapa sih? Biasa kalau di rel kereta tuh ada apa sih? Setan gudeg. Bisa aja kan? Lu nggak pernah denger setan gudeg ya? Ada cuy. Karena loh ngomongin setan budak tuh beneran. Setan gudeg. Cuma film doang apa kali ya? Gue juga pernah ngerasa kayak emang ada ya setan Itu gitu. mah rumornya, gue juga nggak tahu bener real atau Ya, makanya, enggak. Cuman gitu. gue pernah denger katanya kalau lu di rel kereta tuh hati-hati jangan suka Iya. bengong segala macam, lu bisa dibudekin ya. Lu pernah denger ya? Ya gue pernah dengar itu mah cerita-cerita film Itu cerita doang, film. tapi gue belum pernah Itu kan ketemu. berbentuk fiktif, Iya, Rek. jangan Nyatanya nyampe. kan nggak tahu kita. Jadi ya percaya nggak percaya Iya. lah gue juga. Jadi itu mungkin dari apa, Mungkin dari- sih gue rasa namanya kereta Nah, terus kan nggak angker. Diceritakan tuh di belakang rel kereta tuh ada yang mati. Nah itu diceritakan dari ibu kosan gimana? Iya, Jadi ibu kosan selama ini nyembunyiin cerita itu dong. entahlah aku juga. Oh pas lu ceritain hal-hal kejadian itu terus dia tiba-tiba oh iya nih belum lama ada yang kejadian meninggal gitu ya. Iya kemana tuh ada yang meninggal sih di situ atau di gitu. Udah kita disuruh yasinan aja. Selain dari itu udah sih biasa aja lagi. Ini yang di kosan ini cuman circle lu doang atau ada orang lain nggak sih di kosan itu? Nggak ada. Cuman circle temen-temen lu doang gitu ya? Anak-anak kosan. Anak-anak lu doang, gue kira tuh ada orang lain gitu. Berapa tahun tuh ngekos di situ? Ya 3 tahun. Oh 3 tahun kirain
udah ngambil negara itu pindah lah, kayaknya gue nggak asik di kosan ini, Enggak. gangguannya banyak banget gitu. Kalau di kosan lu gimana gitu? Lu kan ngekos juga Kosan kan? kosan gue aman bre. Nggak ada gitu-gituan ya? Gue kosan gue horor sebenarnya, horor tapi nggak koneksi wifi nya nggak nyampe ke kamar gue. Iya. Itu horor banget sih. Itu horor itu. Itu paling horor nggak dapat sinyal sih. Nggak dapet sinyal tuh horor banget sih gue. Makanya kata gue, benci banget ya gue ini aman di kosan kata gue. Padahal lu Dulu gue sebelum ini gue pernah ngekos ya di daerah salah satu Ciputat, gak usah disebutin nah kosannya ya. Iya. Gue baru ngekos nih sebulan setengah. Ada beberapa kosnya gini, untuk seluruh penghuni kos, tolong ya di akhir bulan Agustus nanti dikosongin buat dijadikan isolasi COVID. What the hell di isolasi COVID gue Oh bikin. jadi lu cabutnya gara-gara itu? Iya, gue disuruh cabut ya. Mas maaf ya mas ya, kosannya mau dijadiin isolasi COVID. Serius pak? Iya soalnya tadi udah briefing sama polsek setempat. Wah, gue Langsung cabut tuh. bingung, bukan cabutnya gue bingung nyari kosan lagi di mana gitu. Untung gue dapet di daerah Pamulang lah. Terus pas gue dapet, nah ini enak nih. Cuman pas gue pertama kali gue tidurin tuh kosan kok horor, wifi kagak nyampe nih. Akhirnya apa tau nggak? Routernya yang di depan kamar tuh gue pindahin ke samping colokan di kamar gue bre. Jadi dari routernya itu nyampe gitu. Tapi sampai sekarang dipindahin kamar tuh orang. Kan ngeselin banget gitu. Parah sih itu. Lu kenapa nggak lu bikin aja lagi, lu balikin lagi ke tengah gitu biar lu dapet. Tunggu aja, tunggu tanggal mainnya bre. Tunggu tanggal mainnya. Bisa. Oke lah gitu aja kali ya cerita malam ini nih. Thank you banget Tris ya, lu udah mau berbagi cerita nih ke kita ke teman-teman juga. Mungkin nanti nih kalau teman-teman ada yang mau berbagi cerita juga, lu bisa banget ya tulis di DM kita nih official Ruang Cerita atau ke email kita juga nanti ada di bawah. Atau mungkin lu mau tambahin juga Gin atau apa? Iya, Sebelum kita tutup nih. Iya buat mana kameranya sih kameranya? Oh kameranya ini. Ini kamera utama nih. Oke buat teman-teman yang punya cerita horor atau mungkin pengalaman horor baru-baru ini yang kalian diceritakan tuh nggak punya teman cerita atau mungkin orang tuanya masa bodoh atau mungkin kalian nggak dianggap teman, masa buat dengar cerita horor ceritakan saja di Ruang Cerita. Emailnya sudah dicantumkan di bawah sini dan sosial media juga di sini. Tulis ya editor jangan lupa ya. Oke jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen di bawah apa yang kurang dari konten kita. Buat Rizka ada yang pesan-pesan terakhir? Ya pesan-pesannya yang punya cerita horor atau mungkin kayak kesimpulannya apalah gitu dari sekian cerita kita ini. Pesan gue sih bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama seperti gue, teman-teman jangan panik dan jangan takut sih. Menurut gue cerita aja ke teman terdekat kalian, karena kan kebanyakan orang-orang yang bisa ngeliat kayak gitu tuh takut, kayak panik gitu bang, bahkan sampai depresi. Jangan kayak gitu deh. Coba aja kalian sharing ke orang tua kalian gitu. Alangkah baiknya beri cerita ya. Atau sharing ke kita. Iya benar banget sih itu. Iyalah biar naikin konten ini. Tolong nih kayaknya kena di botol nih. Endorse ya. Terus lanjut. Udah sih menurut gue itu aja. Oke. Sampai jumpa dan bye bye. Sampai jumpa di Asupan Horor berikutnya. Gini bre.